pada slide kedua, yaitu inklusi sebagai sebuah proses identifikasi dan penghilang hambatan. Adapun di bagian-bagian ini disebutkan bahwa konsep pendidikan inklusi, yang kedua isu pendidikan inklusi, yang ketiga solusi untuk pendidikan inklusi, yang terakhir teori inklusi sebagai sebuah proses identifikasi dan penghilang hambatan. Baik, saya menjelaskan di sini bagian konsep pendidikan inklusi. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat disebutkan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Tentunya aspek-aspek tersebut mencakup pula aspek pendidikan yang menjadi kebutuhan semua orang terkait dengan peluang untuk memperoleh pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada pasal 5 ayat 2, warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Persoalan yang sering dijumpai kendala akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas ini bukan karena faktor kecacatan yang disandang, tetapi lebih pada faktor di luar penyandang cacat itu sendiri. Meskipun secara yuridis telah ada peraturan yang mengatur dan memberikan peluang akses pendidik bagi anak kebutuhan berkhusus ini, tetapi peluang itu belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh penyandang disabilitas itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan sosial anak penyandang disabilitas, salah satunya dengan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif ini adalah sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara umum bersama-sama dengan peserta didik umumnya, termuat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 2009 atas dasar pengertian dan dasar pendidikan inklusi tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori inklusi sebagai sebuah proses identifikasi dan penghilang hambatan. Menurut Loyacono dan Valenti, tahun 2010, anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler memiliki kompetensi sosial yang lebih baik. Nah, interaksi sosial memberikan kesempatan anak berkebutuhan khusus bagaimana berinteraksi dengan orang yang berbeda di antara mereka. Jadi, kompetensi sosial dikembangkan dengan cara anak yang berkebutuhan khusus tadi belajar berinteraksi dengan orang yang normal. Peserta didik ditunjukkan situasi yang hidup, yang nyata di dalam kelas. Wilson, Ellerbus, dan Christian, tahun 2011. Dalam situs Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, bahwa dalam rangka pendidikan inklusi, kegiatan identifikasi anak berkebutuhan khusus dilakukan dengan 5 keperluan. Yang pertama yaitu penjaringan, yang kedua pengalih tanganan, yang ketiga klasifikasi, yang keempat perencanaan pembelajaran, dan yang kelima pemantauan kemajuan belajar. Kemudian, sekolah inklusif dapat memilih model mana yang akan diterapkan secara fleksibel. Artinya, suatu saat dapat berganti model karena pertimbangan berbagai hal. Misalnya, yang pertama yaitu jumlah anak berkelainan atau berkebutuhan khusus. Yang kedua, jenis dan tingkat kelainan anak. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusia, termasuk guru pendidikan khusus atau guru pembimbing khusus. Yang keempat yaitu sarana dan prasarana yang tersedia. Hal itu dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan-hambatan dalam membantu anak berkebutuhan khusus dalam menjalani proses pembelajaran di sekolah inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tirza Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan inklusi. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat disebutkan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak yang sama dalam segala aspek
kehidupan, dan penghidupan. Tentunya, aspek-aspek tersebut mencakup pula aspek pendidikan yang menjadi kebutuhan semua orang. Terkait dengan peluang untuk memperoleh pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dalam Pasal 5 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada Pasal 5 Ayat 2, warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Sekian dari saya. Persoalan yang sering dijumpai, kendala akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Ini bukan karena faktor kecatatannya yang disandang, tetapi lebih pada faktor di luar penyandang cacat itu sendiri. Meskipun secara yuridis telah ada peraturan yang mengatur dan memberikan peluang akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ini, tetapi peluang itu belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh penyandang disabilitas. Untuk mengatasi permasalahan sosial anak penyandang disabilitas, salah satunya dengan pendidikan inklusi. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai isu pendidikan inklusi. Yang pertama-tama akan disampaikan oleh saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Nah, saya akan menyampaikan bahwa kondisi nyata di sekolah, hampir setiap kelas senantiasa ada sebagian murid dalam kelas yang membutuhkan perhatian lebih, karena termasuk ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, seperti memiliki hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan fisik, hambatan mental atau kecerdasan atau emosi, hambatan perilaku sosial atau dapat dikategorikan autis, sehingga mereka membutuhkan akses fisik dan modifikasi kurikulum serta mengadaptasikan metode pengajarannya agar semua murid dapat menyesuaikan diri secara efektif dalam semua kegiatan sekolah. Nah, sebagai contoh, pendidikan inklusif di sekolah dasar. Nah, kehadiran pendidikan inklusif di sekolah dasar perlu mendapat perhatian lebih. Pendidikan inklusif sebagai layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal atau non-ABK usia sebayanya. Nah, sayangnya SD yang mendapat pendidikan inklusi sudah terlanjur menerima tidak langsung dengan mudahnya menangani anak-anak yang sekolah dengan kebutuhan khusus itu. Kurikulum sebenarnya harus dapat disesuaikan dengan kelas yang heterogen dengan karakteristik ABK dan reguler. Guru belum siap untuk menangani anak-anak di kelasnya dengan karakteristik yang berbeda. Akhirnya, guru-guru yang berhadapan langsung dengan ABK di kelas mengeluh dan sulit untuk mengajar satu metode yang sama dan dengan perlakuan yang sama, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai seperti yang diharapkan. Pengembangan kurikulum dapat dilakukan sebagai upaya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dalam pendidikan inklusi. Nah, itu tadi penyampaian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Masih dalam isu pendidikan inklusi, yaitu seorang anak penyandang disabilitas mengalami banyak hambatan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Hal ini disebabkan keberadaan dirinya yang mempunyai keterbatasan beradaptasi dengan anggota-anggota lain di lingkungannya. Di samping itu, masyarakat sendiri belum sepenuhnya memahami kebutuhan anak penyandang disabilitas, sehingga mereka kadang-kadang bersikap kurang menerima kehadiran anak penyandang disabilitas. Selanjutnya, solusi pendidikan inklusi. Persoalan kurikulum di sekolah yang ramah merupakan tantangan terbesar bagi guru-guru dan sekolah-sekolah dalam mempertahankan keikutsertaan dan memaksimalkan partisipasi semua anak. Penyesuaian kurikulum bukanlah tentang penurunan standar persyaratan ataupun membuat latihan menjadi lebih mudah bagi murid-murid yang mempunyai keterbatasan dan berkebutuhan khusus. Tetapi adaptasi kurikulum ini untuk memenuhi keanekaragaman membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang oleh guru-guru dan bekerja sama dengan murid-murid, orang tua, rekan-rekan guru, dan staf.
Diperlukan komitmen tinggi dan kerja keras melalui kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah ataupun masyarakat untuk mengatasinya. Dengan demikian, tujuan akhir dari semua upaya di atas yaitu kesejahteraan para penyandang cacat dalam memperoleh segala haknya sebagai warga negara dapat direalisasikan secara cepat dan maksimal. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan pesan moral sebagai warga negara yang baik. Nah, mengingat setiap anak memiliki hak yang sama dalam pendidikan, maka antara kewajiban dan hak mereka semestinya adanya keseimbangan, baik anak berkebutuhan khusus ataupun normal. Sesuatu yang telah seimbang, hasilnya akan dipetik sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya anggaran tersendiri dari guru pembimbing khusus atau GPK, sesuai kapasitasnya sebagai guru pembimbing khusus, maka sekolah inklusi yang sebenarnya akan terwujud, bukan sekedar pelabelan dan formalitas semata. Sekian dari saya, terima kasih.